Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramat, para asatidzah yang dirahmati Allah, ibu-ibu jamaah yang semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan, keistiqomahan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan duha hari ini kita bisa beriktikaf bersama sambil ngaji. Sambil ngaji ngomongin masalah waris, hibah, wasiat. Bedanya apa? Bedanya apa dan kenapa kok di Islam itu, bukan di Islam sih, kenapa kok di sekitar kita itu sering terjadi masalah waris? Dan kita tahu masalah waris itu bukan terjadi di kalangan orang awam, ibu-ibu. Bahkan mereka yang sering datang ke kajian, majelis taklim, bahkan yang seragamnya itu sudah sampai setumbuk satu lemari sendiri, ibu. Saking banyaknya majelis taklim dia ikuti. Itu nyatanya pas bagi waris juga masih berantem. Ya kalau cuma bingung nanya Ustaz, berantem. Lebih daripada berantem, Bu. Pihak sini ngundang Ustaz, pihak sana ngundang Ustaz. Ustaznya diadu. Pernah lihat nggak Bu yang begitu tuh? Misalnya seperti itu. Nah, maka saya katakan bahwasanya masalah waris, hibah, dan wasiat ini seringkali jadi masalah karena kita sebagai pemilik harta dan orang yang calon akan meninggalkan mereka itu tidak mengkondisikan baik harta kita atau kemudian anak-anak kita dengan ilmu yang baik, sehingga ketika kita meninggal jadilah perang saudara. Maka yang namanya harta itu, Bu, bisa jadi nikmat, bisa jadi niqmah. Niqmah itu ya fitnah. Niqmah. Nikmah kan? Nah, itu bisa jadi fitnah. Anak pun demikian. Anak itu kenikmatan enggak, Bu? Betapa banyak orang yang kemudian meminta untuk mendapatkan keturunan tapi Allah belum ijabah. Ada? Itu juga satu hal yang berat. Tapi ketika kita punya anak, kadang juga berat juga. Nah, kenapa? Karena tidak dilandasi dengan ilmu. Maka punya anak atau harta, kalau diilmui insya Allah jadi nikmat. Bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Tetapi meskipun hartanya banyak, anaknya banyak, kalau tidak dilandasi oleh ilmu, di dunia sudah nyusahin, di akhirat apa lagi? Jangan sampai anak kita kok menjadi investasi yang memberatkan kita, tapi mari jadikan anak dan harta kita ini sebagai investasi yang bermanfaat untuk kita, keturunan kita, dunia dan akhirat. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, waris, hibah, dan wasiat itu tiga hal yang berbeda, tetapi seringkali memiliki hubungan yang erat. Hubungannya erat, tapi beda. Nah, bedanya apa? Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, kita coba lihat perbedaan dari sisi waktu akadnya. Kalau waris, maka tidak ada yang namanya akad. Karena waris itu terjadi karena seseorang wafat. Begitu wafat, maka otomatis ada warisan jika ada ahli warisnya dan juga ada hartanya. Ya kalau nggak ada hartanya, Bu, ahli warisnya banyak udah nunggu gitu. Pas mau dibagi ternyata nggak ada yang dibagi. Ya nggak jadi warisan, Bu, kan gitu. Ya. Nah, maka warisan tidak ada, kalaupun ada akadnya, itu ya setelah wafat intinya. Waris kejadiannya pasti setelah wafat. Sedangkan hibah
Hibah itu akadnya pasti sebelum wafat. Harus ada akad, harus disampaikan. Ini tanah saya berikan untuk si fulan. Itu harus terucap itu. Ya tidak harus terucap sih, pakai tulisan juga boleh, tidak apa-apa gitu. Tapi harus ada akad yang terjadi. Oke, dan itu terjadinya kapan? Ya pastinya sebelum meninggal. Wasiat pun adalah akadnya kapan? Waktunya, ya sebelum meninggal juga. Artinya almarhum sebelum wafat bilang gini, pokoknya nanti kalau saya meninggal tolong tanah samping masjid itu diwakafin ya buat masjid. Nah itu wasiat namanya. Nanti kalau saya meninggal. Itu dari sisi waktu akadnya. Yang kedua, dari waktu penyerahannya. Waktu penyerahan. Tadi waktu akad. Ngomongnya kapan? Kalau yang kedua ini eksekusinya, serah terimanya kapan? Oke. Kalau waris, ya pastinya setelah wafat. Sebagaimana tidak ada waris kecuali setelah ada orang wafat, maka pembagiannya pun tidak mungkin kecuali setelah wafat. Serah terimanya itu. Sedangkan hibah, tadi waktu akadnya kapan, Bu? Sebelum wafat. Serah terimanya pun harus sebelum wafat. Kalau hibah, serah terimanya harus sebelum wafat. Kalau sampai wafat kok hibah belum diserah terimakan, maka cancel, dirubah menjadi waris. Tentu penerima hibah dan penerima waris beda. Bisa jadi beda. Kalau waris pasti ahli waris. Kalau hibah belum tentu kepada calon ahli waris. Sedangkan wasiat, tadi akadnya sebelum atau setelah wafat? Sebelum wafat, tapi serah terimanya setelah wafat. Oke. Bisa dipahami Bu ya bedanya ya. Maka yang namanya akad itu kadang tidak penting apa yang kata-kata yang dipakai, tapi yang penting esensinya apa. Contoh begini Bu. Jenengan lagi siang-siang masuk ke warung Padang. Terus bilang, "Udah, minta nasi rendangnya sama es teh manis." Datanglah dia bawa nasi rendang pakai es teh manis. Kita makan, bismillah. Selesai, habis, alhamdulillah. Udah, rendangnya enak kali. Makasih ya Daya, pulang dia. Udahnya bilang apa? Bu, bayar dulu. Loh, udah, tar dulu. Tadi saya bilangnya apa? Saya minta nasi rendang dan es teh manis. Namanya minta, bayar nggak? Nggak bayar kan? Ya sudah, makasih dah. Kira-kira dipukulin nggak itu sama dia? Itu sendok pindah ke jidat itu Bu. Kenapa? Karena meskipun ngomongnya minta, tapi maksudnya konteksnya jual beli. Maka kadang jual beli pakai minta. Kadang seperti itu. Kok bisa seperti itu? Ya, karena yang paling penting itu adalah bagaimana konsekuensinya dan prinsipnya. Maka waris, hibah dan wasiat itu juga nggak penting kata-katanya apa. Kalau misalnya bilang, "Le, bapak nih, seorang bapak mau meninggal bilang, Le, itu rumah bapak itu yang situ. Itu buat kamu ya, itu bapak wariskan buat kamu. Nih surat tanahnya, nih kuncinya, nih udah punya kamu, bapak wariskan buat kamu." Itu waris atau hibah atau wasiat? Waris, hibah atau wasiat? Akadnya sebelum meninggal. Serah terimanya berarti meskipun ngomongnya bisa dipahami Bu ya. Oke. Atau misal begini. Le, itu tanah samping rumah itu punya bapak. Bapak wariskan, bapak hibahkan buat kamu. Tapi nanti ya kamu ambilnya kalau bapak udah nggak ada. Oke, hibah, wasiat atau waris? Wasi. Ini harus paham Bu, jangan sampai rancu di sini. Karena ini yang sering bikin berantem tuh ini. Oke? Ini dari sisi waktu akad dan waktu serah terima. Insya Allah dari sini sudah bisa mengidentifikasi Bu ya. Ini aslinya hibah atau wasiat atau waris. Kenapa? Karena nanti aturan waris, hibah dan wasiat beda. Oke, kita bahas yang berikutnya lagi. Perbedaan hibah, wasiat, dan waris dari sisi siapa penerimanya. Pertama, waris. Siapa yang bisa menerima waris?
Bukan semua anak, Bu. Seluruh ahli waris. Sudah gitu. Ahli waris nggak cuma anak. Bapak, ibu, pasangan bisa jadi ahli waris. Ponakan pun bisa. Ya, tapi nantilah ya. Oke. Hanya ahli waris saja. Yang bukan ahli waris dapat warisan apa enggak? Nggak dapat. Meskipun kadang yang bukan ahli waris itu nuntutnya paling kencang, Bu. Misalnya nih, anak-anak lagi mau bagi waris bapaknya. Tapi ada pihak yang bukan anak, yang kencang banget ngomongnya mau bagi waris. Siapa itu, Bu, biasanya, Bu? Hah? Mantu? Gitu, Bu, ya? Maka kalau kita lagi jadi mantu, Bu, tolong tahu diri. Itu area wilayah mereka. Mas, pokoknya saya dukung sampeyan bagi waris sama saudara-saudara dengan baik. Saya nggak akan ngerecokin. Saya cuma sebagai supporter saja. Tapi memang kadang supporter lebih heboh dari pemain sih, Bu. Ya nggak heboh, nggak apa-apa. Yang penting jangan ikut turun nendang bola gitu aja. Paham ya? Wes, kalau di belakang aja, jangan kemudian ikut bersuara di forum. Nah, itu agak kurang itu. Ahli waris atau bukan? Mohon maaf, mantu itu? Bukan, tapi biasa aja paling kenceng kan gitu. Maka hanya ahli waris saja yang dapat. Kalau warisan penerimanya hanya ahli waris. Kalau hibah, siapa yang boleh kita berikan hibahnya? Seluruh orang, siapa saja, mau ahli waris ataupun bukan ahli waris, mau calon ahli waris ataupun bukan. Sedangkan wasiat, siapa menerimanya? Justru selain calon ahli waris. Ahli waris tidak boleh menerima pemberian dengan cara wasiat. Kenapa? Karena ahli waris akan dapat warisan. Kan waktunya bareng tuh serah terimanya antara warisan sama wasiat. Sering nggak, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ibu orang tua ngasih wasiat untuk anaknya? Yang mana itu sering bikin ribut. Contoh, bapaknya bilang punya anak 2, 1 laki, 1 perempuan. Kalau warisan, misalnya duitnya 30 miliar, misalnya. Kita ngomongnya 30 miliar ya, Bu, ya. Karena kalau 3 juta, itu saya yakin pasti disumbangkan ke Masjid As-Salam itu. Udah, Ustaz, nggak usah berantem lah, masukin aja kotak, selesai gitu. Daripada berantem kan gitu. Tapi kalau 30 miliar kan lumayan itu, Bu. Misalnya hartanya 30 miliar. Anaknya 2, 1 laki, 1 perempuan. Di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah berwasiat untuk pembagian waris anakmu yang laki-laki dapatnya 2 kali jatah anak perempuan. Berarti yang laki dapat berapa? 20 miliar, si perempuan dapat itu kalau warisan. Tapi bapaknya bilang gini, Lip, Dok, pokoknya kalian tuh anak bapak semuanya. Bapak sayang kalian semuanya. Kan gitu ya. Ini niatnya juga nggak buruk, Bu. Mohon maaf, ini niatnya nggak buruk, niatnya baik juga. Pokoknya bapak nggak mau kalian nanti ribut-ribut. Wes, pokoknya harta bapak bagi 2, rata. Ada nggak yang seperti itu? Ada atau banyak? Yang ikut ngaji ada yang begitu juga? Ada, tapi di Ciledug sono lagi lah gitu. Kalau sini enggak ya. Oh, sini tuh Ciledug sono dikit ya. Misalnya begitu. Nah, maka secara hak wasiat ini sah apa tidak secara hukum? Tidak sah. Tidak sah. Harus dikembalikan kepada aturan waris, bukan 15M 15M. 20 sama 10. Itu laki-laki habis ngaji kebetulan, habis ngaji tafsir kebetulan pas ayat itu. Wah, nggak bener nih bapak nih. Ini gitu. Tapi anak perempuannya kira-kira akan melepaskan begitu saja enggak? Bang, kamu nggak ngorbatin bapak ya? Ini tuh keinginan bapak ini. Kamu nggak menghormati bapak. Bilang gitu nggak anaknya? Potensi bilang seperti itu nggak? Oke. Agak nggak salah sih anak perempuan bilang begitu. Karena memang dapat legitimasi, dapat pembenaran dari perkataan si bapak. Tapi si anak laki-laki bener nggak dia memperjuangkan 2/1-nya? Nah, yang salah siapa?
Oke, paham ya Bu ya? Ini maka menjadi vital sekali, mengerti apa itu hibah, wasiat, dan waris itu vital sekali, karena seringkali masalah muncul karena ketidaktahuan. Padahal tadi Bapak niatnya buruk atau niatnya baik? Kadang niat baik, nggak pakai ilmu, masalah juga. Kenapa? Karena duitnya banyak kok nggak diilmui, jadi fitnah. Makanya kenapa kok katakanlah ada yang, Ustaz saya kok nggak kaya-kaya, mungkin ilmunya kurang kali. Nah, setelah ini kok ilmunya sudah ada, semoga jadi kaya gitu kan Bu ya. Karena sudah punya ilmunya. Mau nyalahin bapak sudah almarhum, nggak disalahin, ya memang dia yang bikin masalah. Kan begitu. Oke. Ini kita ngomongin siapa penerimanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya, nilai hartanya berapa? Jatahnya berapa sih? Kalau waris itu nilai harta yang diberikan berapa sih? Ya sesuai ilmu waris. Istri dapat 1/8, anak laki sama anak perempuan 2:1. Kalau almarhum masih punya ayah, maka ayahnya dapat misalnya 1/6 atau 1/6 plus asobah atau asobah, tergantung dia punya anak apa enggak dan seterusnya. Karena begini Bu, warisan itu selalu dari atas ke bawah atau bisa dari bawah ke atas? Apakah selalu dari bapak ke anak atau bisa jadi dari anak ke bapak? Warisan itu dari yang wafat menuju yang masih hidup. Nah pertanyaannya, apakah bapak selalu lebih dulu dari anaknya? Bisa jadi anaknya lebih dulu dari bapaknya. Kalau kayak gitu yang dapat warisan siapa? Bapaknya dapat warisan dari anaknya. Warisan bukan harta yang ditinggalkan oleh bapak untuk anaknya, bukan. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh yang wafat kepada keluarganya yang masih hidup. Bisa jadi ke bawah, seringnya ke bawah, tapi bisa jadi ke atas. Kan nggak selalu Bu, yang meninggal yang sepuh duluan. Rencananya memang begitu, rencananya kan gitu ya. Tapi siapa yang bisa memastikan rencana itu? Itu kan rencana kita. Keputusan Allah bisa jadi beda. Nah ini maka harus diilmui dulu. Oke, maka waris sesuai dengan ilmu warisan. Jatahnya berapa? Masing-masing sesuai jatahnya. Sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Kalau hibah, berapa boleh kita hibahkan dari harta kita itu? Berapa nilai hartanya? Bebas. Mau 100 juta, mau 100%, 50%, 20%, terserah. Wong duit dia juga masih hidup, terserah dia mau ngasih ke siapa saja. Kan tadi ke siapa saja boleh Bu? Ke anak boleh nggak? Ke istri boleh nggak? Ke salah satu anak boleh apa nggak? Yang satu dapat, yang satu nggak dikasih? Boleh, meskipun hukumnya makruh ini. Tapi suka-suka dia, duit dia kok. Gitu ya. Dikasih ke istri tadi boleh nggak? Boleh ya. Dikasih ke istri. Saya punya harta, saya mau hibahkan ke istri, boleh apa nggak? Istri boleh. Ke istri orang boleh nggak? Ya, secara hukum boleh, masalah ribut apa enggak urusan lain itu. Tapi secara hukum ya bisa-bisa saja. Ke tetangga boleh nggak? Boleh kan gitu. Hibah terserah. Jadi hibah itu bebas terserah. Kenapa? Karena ngomongnya dan ngasihnya itu ketika masih hidup. Sedangkan wasiat, karena wasiat itu baru akan efektif bisa dieksekusi kalau orangnya sudah meninggal, maka maksimal adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Maksimal 1/3. Nggak boleh lebih. Kenapa kok nggak boleh lebih? Untuk melindungi jatah ahli waris. Maka kalau ada orang kok wasiat lebih banyak daripada 1/3, itu batal demi hukum. Yang bisa dieksekusi cuman 1/3. Misalnya dia punya anak 2. Bandel-bandel banget. Usur-usurannya yang satu ada 2, yang satu ada 3. Ibaratnya usur-usuran 2 kan katanya nakal Mbak. Apalagi yang satu 3 ini. Bandel banget. Saking bandelnya sampai bapaknya pun gedek gitu. Ntar aja pokoknya kalau gua mati, gak gua kasih itu. Gua kasih ke masjid semua. Misalnya kalau seperti itu dia bilang, pokoknya nanti kalau saya mati semua harta saya untuk masjid. Bisa nggak?
Tidak, maksimal 1/3. 2/3-nya tetap untuk ahli waris. Kenapa? Karena wasiat maksimal 1/3. Kalau hibah bebas, boleh. Oke? Nah, kemudian secara hukumnya, hukum bagi pemberi. Misalnya nih, kita yang punya duit nih, kita orang tua nih. Bagi waris, pas kita meninggal, bagi waris hukumnya apa? Ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Duit kita mau dibagi-bagi, kayak mau apa, kayak kan kita udah meninggal. Ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, pasti dibagi itu. Kalau ngomongin waris. Kalau ngomongin hibah, wajib nggak pas kita sebelum meninggal itu menghibahkan kepada orang? Tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Bahkan sebagian mubah. Artinya mau hibah boleh, mau tidak juga terserah. Untuk wasiat, wajib nggak ngasih wasiat? Hukumnya tidak juga, terserah. Mau wasiat boleh, mau tidak wasiat juga silahkan. Wasiat yang dimaksud di sini adalah wasiat untuk memindahkan kepemilikan harta. Ini tadi punya saya, ini handphone punya saya. Saya wasiat kalau saya meninggal nanti begini. Nah itu wasiat namanya. Bukan wasiat, pokoknya saya wasiat kalau saya meninggal tolong dikuburinya di Joglo aja misalnya. Itu bukan wasiat yang itu. Kalau itu sih hukumnya boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan, terserah. Atau misalnya saking ngefansnya sama klub bola Manchester United misalnya. Saya kalau meninggal nanti tolong kain kafannya Manchester United aja, misalnya gitu. Itu mau dikerjakan boleh, mau enggak ya terserah. Atau saya kalau meninggal mau dibakar aja, jangan dikubur biar nggak ketemu malaikat misalnya gitu. Nah, kalau itu hukumnya haram. Pokoknya wasiat yang bukan pemberian harta, itu tergantung wasiatnya apa. Kalau wasiatnya kok boleh, maka boleh dikerjakan. Kalau wasiatnya kok wajib, maka wajib dikerjakan. Tapi kalau wasiatnya kok sesuatu yang sifatnya haram, ya haram kita kerjakan. Meskipun itu wasiat dari orang tua kita. Kayak contoh misalnya, Bu. Saya kalau meninggal nanti taruh di kampung aja, jangan di sini. Itu harus dikerjakan nggak, Bu? Tidak. Kenapa? Ya karena ngubur itu nggak harus di kampung. Yang penting ada kuburannya, itu kuburan muslim, selesai. Kan sama aja, malaikat yang di sana main jin sama, Bu. Ibaratnya begitu ya. Oke. Itu hukum bagi pemberi. Sekarang kita bahas hukum implementasinya. Orang tua meninggal nih. Kita sebagai anak, wajib nggak bagi waris? Wajib. Ya, wajib. Tentu dengan syarat dan terpenuhi. Nanti dulu kita ngomongin waris, hibah, dan wasiat. Sedangkan hibah itu kalau sudah terlanjur diakadkan dan diserah terimakan, maka tidak boleh ditarik kembali. Kecuali hibahnya bapak ke anak bisa. Tapi hibahnya anak ke bapak tidak bisa, hibahnya istri ke suami nggak bisa, hibahnya suami ke istri juga nggak bisa ditarik secara sepihak. Tentu kalau sana kok setuju, ya udah deh, nih saya kembaliin, kasihan kamu. Ya udah nggak apa-apa ya. Tapi kalau kemudian kita narik sepihak begitu, maka tidak boleh. Kecuali dari bapak ke anak. Bapak ngasih motor ke anak. Ternyata anaknya malah dipakai buat trek-trekan, bahaya segala macam. Dah bapak tarik lagi aja. Itu terserah. Itu boleh. Ya. Mau ada kemaslahatan buat anaknya atau tidak. Misalnya bapaknya ngasih ke anaknya. Karena dulu masih kaya. Ternyata habis itu sakit terus miskin. Pas miskin tarik kembali hibahnya. Boleh apa enggak? Terserah dia. Itu harta-harta dia. Hanya dari bapak ke anak yang boleh narik. Sisanya tidak boleh ditarik sepihak. Ibu ke anak juga. Ya, orang tua ke anak bisa. Sedangkan wasiat, kalau bapak sudah bilang, kan tadi bapak harus bilang enggak? Harus wasiat enggak sebelum meninggal? Tidak harus kan? Tetapi kalau bapak sudah terlanjur bilang, pokoknya tanah yang di samping masjid itu pokoknya itu kan punya bapak itu tolong kemudian diwakafkan aja ya untuk masjid, itu parkirannya kurang gede itu, biar buat parkiran nggak apa-apa atau buat yang lainnya lah, misalnya gitu. Maka meskipun yang tahu cuma anaknya doang, si anak ini wajib mengimplementasikan selama kurang dari 1/3. Nggak boleh kok kemudian, waduh kalau diimplementasikan nih jatah waris saya berkurang jadinya. Udahlah, nggak ada yang tahu ini, udah diem aja deh. Dosa nggak dia, Bu? Dia yang dosa.
Oke, ini perbedaan antara hibah, wasiat, dan waris. Punya gambaran Bu sekarang? Dari sini biasanya jenengan akan muncul, waduh berarti yang masalah itu tuh apa ya? Itu hibah apa waris apa wasiat ya yang dulu itu ya? Nah gitu. Nah yang sudah-sudah gimana? Kita mau nanyain almarhum udah nggak bisa. Tapi statusnya juga masih belum jelas. Terus gimana? Saya sering sampaikan begini. Kita ngomongin hibah, wasiat, waris ini bukan untuk menyelesaikan yang masa lalu. Ya kalau bisa terselesaikan alhamdulillah. Tapi minimal jangan sampai yang terjadi di masa lalu terjadi di saat kita wafat. Pas kita wafat pastikan anak dan harta kita semuanya sudah dipersiapkan supaya tidak terjadi kesalahan sebagaimana pernah terjadi kesalahan kepada kita. Itu yang paling penting. Ya kalau kemudian kesalahan bapak ibu kita ya semoga Allah ampuni itu. Dan kita coba untuk selesaikan dengan baik-baik. Udah gitu aja. Gimana? Ngundang ustadz pun ustadznya bingung. Anak yang nomor 1 bilang, ini sudah dihibahkan ke saya. Anak yang nomor 2 bilang, enggak itu cuma dipinjemin. Nah coba gimana? Lah saya nggak kenal bapak kalian, saya nggak kenal kamu, saya nggak kenal kamu. Saya harus mehak ke siapa? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Ya kalau udah kayak gitu ya disepakati saja. Kalau nggak disepakati ke hakim. Hakim yang punya otoritas untuk memutuskan. Punya si ini. Ini bagi waris. Ini sudah bukan harta warisan. Misalnya seperti itu. Karena begini Bu. Warisan itu adalah hal yang Allah telah jelaskan secara langsung di dalam Al-Quran. Karena kalau ngomongin warisan, orang itu suka subjektif. Suka hanya melihat dari sudut pandang sendiri saja. Saya kasih contoh gini Bu misalnya. Ibu punya suami. Biasanya seorang istri itu melihat suami siapa dia itu. Ya dia itu suami saya dan bapak dari anak-anak saya. Titik. Tok cuman sampai situ. Lupa kalau dia itu masih anak dari ibunya. Dia itu masih abang dari adik-adiknya. Dia itu masih adik dari abangnya. Dia itu masih om dari ponakan-ponakannya. Suka agak lupa itu. Makanya kalau suami kok nyangoni ponakan itu agak sewot istri. Lalu nyangoni ponakan kok Bu. Kecuali nyangoni istri lain. Nah itu marah nggak apa-apa. Kan ponakan sendiri gitu. Nah, suaminya pas ngasih ibunya sendiri, kita istrinya marah. Bang, abang itu sudah punya keluarga, ngapain kok masih ngasih ke ibu? Misalnya gitu. Giliran dia punya anak laki-laki, si anak laki-laki ini kerjanya bagus. Kaya dia, gajinya 30 juta lebih per bulannya. Nikahlah sama seorang perempuan. Perempuannya kayak gitu. Pas di anak itu mau ngasih ke kita orang tuanya, istrinya, bang, ngapain sih kayak gitu? Kan kamu sudah suami saya. Ngomel nggak itu ibunya Bu? Sebelum sama kamu itu anak saya yang ngelahirin gitu. Tapi pas giliran suaminya begitu sama ibunya, ngomel juga dia. Itulah orang Bu. Tapi saya yakin bukan jamaah yang di sini. Di sini nggak ada insya Allah. Nggak ada itu entah nggak ada yang begitu atau nggak ada bedanya saya nggak tahu lah begitu. Tapi rata-rata manusia akan hanya melihat dari sudut pandangnya saja. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara tegas langsung di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14. Sebenarnya aturan yang paling rigid di 11, 12-nya, Bu. Tadi sudah dibaca Ibu ya? Yang dibaca ayat berapa? 13, 14. 13 itu apresiasi buat yang melakukan. 14-nya itu adalah ancaman buat yang meninggalkan, yang kemudian menentang. Tapi aturannya secara rigid itu di dalam 11, 12-nya. Makanya pas dibilang kepanjangan, ya wis 11, 12 itu dibacanya susah. Karena aturan banget, Bu. Kalau almarhum wafat, punya istri, istrinya 1/8 dapatnya. Kalau almarhum punya anak. Kalau almarhum nggak punya anak, istrinya dapat 1/4. Kalau yang meninggal ke perempuan, maka suaminya dapat setengah dari harta istrinya kalau nggak punya anak. Tapi kalau istrinya kok punya anak, suaminya dapat 1/4. Nah gitu. Itu bahasa Quran itu. Itu pakai bahasa Arab lagi. Itu imam saja, seorang hafid saja. Kalau berani ngimamin sholat kok pakai ayat 11, 12 itu, berarti hafalannya jago itu. Karena itu susah itu, bulet-bulet banget. Panjang bulet ya. Nih, ya.
Maka kenapa kok Allah, mohon maaf, turun tangan langsung dalam tanda kutip? Karena orang itu seringkali subjektif. Nah, kita sebagai anak juga, ya kita refleksikan kepada diri kita saja lah. Bu, kira-kira anak yang paling berbakti kepada kedua orang tua kita itu siapa? Kita atau abang kita atau adik kita? Jenengan pasti yang paling ingat adalah jasa kita sendiri kepada orang tua kita, bukan jasa abang kita kepada orang tuanya. Maka kalau warisan itu kok diserahkan kepada kita untuk ngatur, kira-kira yang paling dapat banyak siapa? Ya kita sendiri, pasti itu. Nggak usah kok jenengan, nggak usah kok kemudian orang awam yang nggak pernah ngaji, yang sering ikut ngaji pun pasti demikian. Nggak usah kok jamaahnya, ustadznya pun sama. Jadi santai saja, manusia. Tapi karena kita memang manusia yang sangat subjektif itu, sadar diri, Allah sudah ngatur, ikuti saja aturan Allah. Yang mana Allah mengancam kalau ada yang nentang, apa di ayat 14-nya, Bu? Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fi. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menentang aturan Allah, yaitu waris itu, maka Allah akan ancam dia masuk ke dalam api neraka. Masalahnya itu kekalnya itu loh. Khalidina fihanya itu loh. Khalidan fiha itu. Padahal orang Islam kok meninggal dalam kondisi muslim, pasti masuk surga, pasti. Nah, masalah mampir dulu apa enggak, masing-masing itu. Mampirnya lama apa enggak, ya tergantung urusannya. Ya, mampir mana, Bu? Semoga kita terbebas dari api neraka. Nah, tetapi untuk pelanggar waris ini, seolah-olah oleh Allah diancam kamu kekal abadi di neraka. Kenapa? Nah, gini. Salah satu contoh saja ya. Allah telah menetapkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Anak laki 2 kali jatah anak perempuan. Itu adalah aturan yang harus kita terima dan itu wajib kita jalankan. Titik. Masalah pas praktek agak gerundel urusan lain. Tetapi kalau sampai kita mengatakan saat itu aturan zaman unta itu 2024 sudah nggak berlaku, nggak relevan itu, wah bahaya itu. Aturan masalah itu. Ya, maka kalaupun begini, orang nggak sholat, tapi masih mengakui kewajiban sholat, dosa nggak? Dosa besar. Tapi orang nggak sholat dengan alasan kenapa? Sholat itu nggak wajib. Yang penting itu kita baik sama tetangga. Ini nggak cuma dosa, Bu, kafir itu. Kafir itu kekal abadi di neraka. Maka kalau misalnya kok ada orang nggak sholat ditanya, cah bagus, kenapa aku nggak sholat? Kan biasanya gitu ya. Iya, Bu, pas duhur soalnya pas subuh kesiangan. Lah duhurnya pas makan siang. Pas asar, aduh nanggung kerjaan. Maghrib masih di jalan. Isya udah ketiduran. Dosa nggak itu? Dosa. Tapi masuk ke kafir apa nggak itu? Nggak, karena masih tahu bahwa sholat hukumnya wajib, masih meyakini. Jadi orang kalau ditanya kenapa nggak sholat, hehe, nah, itu masih aman itu. Ya dosa besar, tapi masih nggak sampai ancamannya itu kekal abadi di neraka. Tapi kalau sudah nggak sholat, dalil lagi. Sholat itu fisik itu nggak penting. Yang penting itu sholat tuh hatinya. Wah itu bahaya itu. Sama dengan masalah warisan ngomong. 2:1 itu zaman Nabi itu. Zaman Nabi itu perempuan nggak punya andil, dia tuh nggak kerja, makanya perempuan dapat setengah. Laki-laki dapat 2, karena dulu. Kalau sekarang emansipasi wanita sama dong. Pertanyaannya, Bu, dulu zaman Nabi perempuan dapat setengah dari laki-laki itu apakah karena perempuan nggak kerja? Enggak juga. Oh, nyatanya Rasul sama Khadijah kayaan siapa? Khadijah nyatanya gitu-gitu juga kok warisan. Kan begitu. Dan kalau memang gara-gara perempuan nggak kerja kok malah dikasih setengah, lebih salah lagi. Kalau alasannya gara-gara itu. Kenapa? Ya justru perempuan yang nggak kerja itu dikasihnya lebih banyak. Wah nggak bisa kerja. Nah kalau laki-laki, karena bisa kerja ya sedikit aja kan bisa cari sendiri. Harusnya kalau alasannya karena itu. Tapi bukan karena itu.
Terus karena apa? Kenapa kok laki-laki jatahnya 2 kali anak perempuan, Bu? Jawabannya bukan karena laki-laki memberikan nafkah, perempuan tidak, dan seterusnya. Oke, itu mungkin kebanyakan begitu. Tapi juga ada kasus, Bu. Suami istri. Istrinya kerja banting tulang, bahkan jadi TKW ke Hong Kong. Suaminya di rumah mainannya mancing mulu sama main burung misalnya. Pas bagi waris berarti dia dapat 2 kali anak laki-laki nggak? Karena dia tulang punggung. Kalau alasannya karena itu berarti harusnya iya. Tapi kan nggak begitu juga. Terus kenapa kok anak laki-laki jatahnya 2 kali anak perempuan? Karena Allah maunya begitu. Titik udah. Itu persis kayak kenapa sholat subuh 2 rakaat, Bu? Karena Allah maunya begitu, sudah. Ikuti aja udah. Bahwa di balik itu ada apa, mungkin kita tahu, mungkin kita nggak tahu. Mungkin cocok sama keadaan kita, mungkin nggak cocok. Tapi pokoknya Allah maunya begitu, titik udah. Sami'na wa ata'na. Bisa paham ya? Maka pas bagi waris, tolong yang laki-laki 2 kali jatah anak perempuan. Dan ini kesalahan yang paling sering terjadi adalah diratakan itu. Laki-laki disamakan dengan jatah anak perempuan. Itu kesalahan terjadi oleh siapapun. Tadi saya katakan jangankan kok yang nggak pernah ngaji. Yang sering ngaji pun kadang masih salah atau banyak yang masih salah. Jangankan kok yang ngaji, ustadznya pun pas bagi waris juga masih begitu. Bisa dipahami, Bu ya? Ini maka jangan sampai hal itu terjadi. Ustadz, dulu kita bagi warisnya begitu aja. 2:1, kita tahu hukum itu, tapi kita nggak pakai. Kita nggak pakai, kita ratain aja. Tapi alhamdulillah yang laki-lakinya itu ikhlas. Kalau laki-lakinya ikhlas boleh nggak? Kalau laki-lakinya ikhlas boleh nggak? Tadi anaknya 2, kita contohnya masih sama saja. Anaknya 2, yang satu laki, yang satu perempuan, hartanya berapa tadi? 30 miliar. Oke, si laki-laki harusnya dapat 20, si perempuan dapat 10, tapi mereka bagi rata jadi 15-15. Tapi laki-lakinya ikhlas, boleh apa enggak? Nah, caranya gini, pas bapaknya meninggal, bagi aja waris sesuai aturan waris, sudah. 20 miliar transfer ke si laki-laki, 10 miliar transfer si perempuan. Tapi habis itu, dengan demikian, maka pembagian waris selesai. Kewajiban kita kepada Allah selesai. Setelah diterima, boleh nggak si abangnya itu ngasih 5 miliar ke adiknya? Boleh. Nah, usah 5 miliar, 20 miliar boleh nggak? Terserah dia. Tapi kadang ibu-ibu bilang gini, Ustaz, tapi kalau udah masuk ke ATM, sudah masuk ke dompet, susah keluar lagi. Nah, itu berarti nggak terlalu ikhlas itu aslinya itu. Kalau ikhlas mah tetap keluar, Bu. Maka misalnya gini, awalnya sepakat, yuk kita urus apa segala macam gini. Pas cair semua uangnya, kemudian pas ngurus bilang, udah deh, tenang aja, kita urus berdua, nanti kita bagi rata. Bilangnya begitu. Tapi ternyata pas cair duitnya nih, kemudian si adiknya perempuan ini alhamdulillah ngaji dan tahu, oh ini pokoknya harus 2:1 dulu dieksekusi, habis itu baru kita bagi-bagi lagi, nggak apa-apa, gitu kan? Akhirnya ditransfer dulu lah. 20M ke abangnya, 10M ke adiknya. Bang, meskipun nanti kita bagi rata, tapi tetap prosedur harus dijalankan. 20 nih abang, 10 buat adik. Nah, habis ini kok kemudian abang mau ngasih, silahkan. Oh ya dek, ya, gampang. Pulanglah dia ke rumah. Pas pulang ke rumah, dia mikir, duh, nih kita belum haji lagi. Kalau reguler lama, plus ngantri juga, furoda mahal. Ya furoda lah, mau nggak mau. Nih suami istri anak 3 kali 500 juta, udah 2,5 miliar. 2,5 miliar. Habis itu anak pertama belum nikah, anak kedua juga belum. Anak ketiga baru mau S2 di luar negeri. Mereka rumah juga belum ada. Hitung, akhirnya bilang ke adiknya, Dek, yang 5 miliar nggak jadi ya. Bukan ngomong gitu dulu sih. Dek, yuk kita umroh bareng yuk, abang yang bayarin nggak apa-apa. Oh iya, ayo. Tapi yang 5 miliar nggak jadi ya.
Misalnya gitu. Kan umroh cuma 20 juta, 30 juta selesai kan gitu ya. Duh, kok gitu bang? Ya ternyata abang banyak kebutuhan gini-gini. Lah tapi kan abang bilangnya gini. Pertanyaannya bu, boleh nggak si abangnya bilang begitu? Ya hak dia, memang itu hak dia kok. Ya makanya jangan menjanjikan sebelum. Karena orang tuh gitu bu. Orang itu kalau lagi nggak punya duit ngomongnya tinggi. Misalnya nih, ada seorang bapak-bapak sudah sepuh usia 80 tahun, 76 lah gitu. 76 tahun, kaya raya, kontrakannya 50 pintu. Anaknya 5 masing-masing udah rumahnya besar-besar semuanya. Udah pokoknya anaknya settle semuanya, dianya pun sudah settle, dia pun kaya raya. Kemudian dia punya tanah samping masjid. Kecil ya cuma 200 meter gitu. Buat dia kecil sekali. Harganya ya paling 4 miliar misalnya gitu. Terus pas mau masjid butuh perluasan misalnya. Masjid nanya, Pak Haji, udah haji 5 kali juga dia, gitu kan. Pak Haji, itu tanah samping masjid kira-kira gimana ya? Mau dibebasin, kita butuh perluasan ini. Kalau tanah Pak Haji itu kita beli kira-kira bebasin berapa ya? Ya situ kalau mau 5 miliar ambil, kalau enggak ya udah. Itu ada yang jamaah biasanya gremeng gitu. Loh kayak tua bangka, masih aja mikirin duit gitu. Itu kalau punya saya kasih itu, nggak usah suruh bayar. Itu ngomongannya orang miskin gitu. Orang nggak punya. Giliran dia, ya udah, ini tanah buat kamu deh. Misalnya nih yang orang ngomong begitu tuh bu, ini tanah ini buat kamu coba. Silahkan kasih ke masjid. Pikir juga dia. Itu dia bisa ngomong gitu karena nggak punya duit, nggak punya harta itu. Kalau pas punya, beda ngomongnya. Namanya orang begitu. Ya kita ini termasuk orang kita. Omongan begitu itu omongan orang yang nggak punya. Kalau punya, mikir juga dia. Ini makanya nggak usah terlalu menghakimi orang. Wong posisi kita sama dia itu beda. Nah itu. Jadi 2:1 itu silahkan dilaksanakan sebagai kewajiban. Kalau sudah selesai kewajiban 2:1, habis itu mau bagi-bagi, boleh silahkan. Karena kadang bu, yang laki-laki itu bukan ridho, bukan ikhlas, tapi nggak berani ngomong. Pulang anaknya 5, cewek 4, cowok 1. Waduh, yang saya bilang nggak menyetujui nanti sendirian. Disetujui kok lumayan nominalnya, kan begitu misalnya bu. Wah ini jangan sampai seperti itu. Jangan mengintimidasi atas nama kekeluargaan, bang atau dek gitu ya. Kan kamu laki-laki sendiri, bontot. Jadi atas nama kebersamaan kita bagi rata aja ya. Ini kan beban buat si anak laki-lakinya itu. Ya kakak mah enak, udah nggak kerja, suaminya kaya-kaya. Lah aku kan yang kerja aku sendiri, misalnya gitu. Ya kita harus paham itu. Nah, kayak itu kesalahan yang sering terjadi itu anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan. Kesalahan yang berikutnya yang sering terjadi juga adalah rancunya antara hibah dengan warisan. Hibah boleh nggak kepada anak? Boleh. Dan kalau anak yang sudah dikasih hibah nanti dapat warisan lagi apa enggak? Jatahnya sama nggak dengan yang belum dikasih hibah? Masih sama tetap. Hibahnya nggak ngaruh, hibah ya hibah, waris ya waris hitungannya. Sesama laki-laki jatahnya sama. Oke, tapi kasusnya misalnya gini bu. Misalnya ada seorang ibu-ibu sepuh sudah sendirian, punya anak 10. Nomor 1 sampai nomor 9 semuanya sudah di Jakarta, kerja, berkarir, pokoknya sudah mantap semuanya lah. Tinggal adik paling kecil bontot perempuan. Ditahan sama ibunya, nggak boleh berkarir di Jakarta. Kenapa? Ya untuk ngurusin ibunya, karena ibunya udah sepuh banget. Makan disuapin, mandi ya harus dibantuin, ya bahkan ke kamar mandi juga harus dituntun dan segala macam. Akhirnya di suatu malam, setelah sholat maghrib dan pada saat itu sedang turun hujan gerimis serta mati lampu, mereka berdua di kamar berbicara. Duk, kamu adalah anak yang paling ibu sayang.
Tapi ibu mohon maaf, ibu merasa bersalah sekali sama kamu karena gara-gara ibu, kamu jadi nggak bisa berkarir seperti abang-abang dan kakak-kakak kamu. Ibu minta maaf sekali, tapi ibu ridho sekali dengan kamu. Wes, pokoknya ibu doain yang terbaik buat kamu. Tapi ibu juga mau bilang makasih sama kamu. Karena kamu sudah merawat ibu sampai sedemikian rupa. Pokoknya ibu ridho sama kamu. Kamu pokoknya menservis ibu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nah, bentuk makasih ibu ini adalah, ini rumah, misalnya di kampung, Bu. Ini rumah punya ibu nih. Kontrakan depan ada 5 pintu juga punya ibu semua itu. Bukan punya bapak kan dulu udah dibagi. Itu punya ibu. Kebun samping itu punya ibu. Sawah yang pinggir kali, ya, sama pinggir sungai itu juga punya ibu semua itu. Dan itulah harta ibu. Ibu hibahkan buat kamu. Itu tuh suratnya semuanya di bawah. Mereka ngomong berduaan di kamar, gelap-gelapan, maghrib mati lampu, gerimis lagi. Pertanyaannya, hibahnya sah apa enggak? Hibahnya sah apa enggak? Enggak ada saksi, enggak ada bukti, enggak ada apa-apa. Sah atau tidak? Hibahnya sah. Hibah tidak perlu saksi ataupun bukti. Tapi potensi masalah apa enggak? Jadi sah itu tidak selalu tidak bermasalah, Ibu. Ini persis seperti, mohon maaf, nih untung ada laki-lakinya berdua. Persis kayak misalnya seorang suami kawin lagi tanpa ngasih tahu istri pertama. Sah apa enggak? Masalah apa enggak? Oh, jangan ditanya gitu. Nah gitu tuh, sama, sah tapi bermasalah. Oke, terus tiba-tiba ternyata 3 hari berikutnya ibu itu wafat. Pagi-pagi hari biasanya bangun pagi, Bu. Tumben gak bangun, tumben wafat, Bu. Tumben wafat, kenapa? Biasanya bangun. Ini tumben hari itu kok gak bangun. Ternyata wafat. Pulanglah seluruh anaknya. 10 orang itu. 9 orang. Wah, pokoknya sampai 7 harian apa segala macam. Hari ke-7 semuanya masih ngumpul di situ, keluarga inti doang, anak-anak doang. Yang paling gede ngomong, adik-adikku, makasih udah membersamai, udah kompak bareng ngurus ibu sampai selesai. Pokoknya meskipun bapak ibu kita sudah nggak ada, kita kakak adik kita tetap harus kompak. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua kewajibannya secara baik. Terima kasih adik-adikku. Tapi ada satu hal yang belum kita selesaikan ini. Apa? Warisan. Nah, itu anak nomor 2 udah ngukur tuh. Sekian kali sekian, sekian juta, mobil baru. Kan itu kan? Adiknya lagi udah ngukur juga nih. Oh, saya dapat sekian kali sekian nih. Dijual harganya sekian. Bisa haji nih. Yang satu ngukur juga. Kawin lagi. Pokoknya gitulah, masing-masing lah gitu. Kira-kira yang protes pertama kali siapa? Ada yang paling kecil. Bang, mohon maaf. Yang mau abang bagi waris itu harta yang mana? Oh ya ini. Rumah ini, kebun samping, kontrakan depan, sama sawah yang itu tuh, yang pinggir kali itu. Oh, mohon maaf. Kalau itu, ibu sudah hibahkan kepada adik. Kepada aku. Apa kata abangnya? Mana saksinya? Mana buktinya? Abangnya salah nggak nanyain saksi dan bukti? Karena bisa jadi mau bohong. Tapi adiknya bilang begitu, bener apa nggak? Bener, nyatanya ada hibah. Sekali lagi saya tanya, Bu, yang salah siapa? Datang ke kuburan panggil, Bu, gimana nih? Artinya gini, jangan sampai kita sudah nggak bisa memberikan keterangan itu belum kita berikan. Maka ya mohon maaf, memang yang salah ibunya memang. Harusnya jangan gitu. Panggil semua anaknya pas masih hidup. Le, Do, di grup WhatsApp gitu, Bu ya. Le, Do, semuanya pulang. Biasanya kalau semuanya pulang, apalagi akhir tahun gini, Bu. Wah, Bu, lagi tugas banyak ini, ngejar target. Nah, yang satu dinas, yang satu pokoknya repot. Jangan begitu ngomongnya. Le, Do, pulang, Ibu mau bagi-bagi duit. Nah, siap, on the way. Nah, gitu biasanya. Pulang semuanya komplit di rumah bareng-bareng, baru ibunya ngomong.
anak-anakku sekalian, terima kasih udah masih mau jengukin ibumu ini. Ibu sayang kalian semuanya. Ibu pokoknya doain yang terbaik buat kalian. Wis pokoknya wis tetek mengek gitu kan Bu ya. Nah, ujungnya adalah ya kita acara intinya saja, yaitu sebagaimana undangan di grup WhatsApp, ibu bilang mau bagi-bagi harta. Harta ibu itu ini tanah, rumah ini, samping ada kebun, depan kontrakan itu sama sawah yang sana noh. Itu semuanya harta ibu, ibu kasihkan ke adik kalian yang paling bontot. Sekian pemberitahuan dari ibu, billahi taufiq wal hidayah. Nah, kira-kira abangnya protes kan ya? Bu, ntar dulu jangan ditutup dulu ini. Main billahi taufik aja, ntar dulu gitu. Itu adik paling kecil udah dapat, kita gimana yang lain yang 9 ini? Ya, ini harta punya siapa nak? Ya punya ibu. Berarti terserah siapa? Ya terserah ibu. Berarti nggak masalah kan buat kamu? Iya gitu Bu, billahi taufiq wal hidayah. Masalah dia kemudian gondok apa enggak dan seterusnya. Tapi kan minimal tahu bahwa harta itu memang sudah bukan milik ibunya, sudah milik adiknya. Sehingga kalau ibunya meninggal, ibu masih punya harta apa enggak? Sudah enggak ada. Kalau sudah enggak ada bagi waris apa enggak? Nah, itu. Minimal begitu. Sehingga kalaupun besok nih abang-abangnya nuntut bagi waris gitu, udah enggak pengen punya harta, misalnya ikut punya harta itu, sudah ngomongnya bukan, "Dek, sini bagi waris, jangan ambil sendiri semua warisannya." Enggak akan bilang gitu. Tapi, "Dek, ya abang tahu sih itu punya adik semua, tapi abang juga pengen lah punya tanah di kampung." Kan gitu kan. Ngomongnya udah beda ini. Udah sadar posisi. Kalaupun mau nyalahin, silahkan salahin ibunya ketika masih hidup. Kan yang melakukan itu ibunya. Anak yang terakhir, adik paling kecil cuman menerima saja. Salahkan ibunya kalau berani. Jangan salahkan adiknya itu. Nah, minimal seperti itu. Ya, jadi kalau mau hibah, tolong sertakan saksi dan bukti. Tolong hadirkan semua orang yang berpotensi nanti nuntut. Hadirkan semuanya. Jangan diam-diam, Bu. Karena yang diam-diam itu memang suka bikin masalah. Kok ketawa, Bu? Suka bikin masalah. Masalahnya bukan di awal, di akhir. Biasanya begitu, ngerepotin. Maka, misalnya nih, ada seorang suami, kok pas nikah lagi nggak berhenti minta izin, ya minimal sebelum meninggal minta maaf lah gitu. Minta maaf, Dek, sebenarnya abang tuh punya istri lagi, itu istrinya hadir sekarang gini-gini, ya biar diamuk sekalian saat itu gitu maksudnya. Mau diamuk, udah sakit mau meninggal kan gitu. Tapi ngeselin. Tapi kan minimal dia sadar, oh berarti saya bukan ahli waris istri satu-satunya, berarti harus berbagi dengan istri yang berikutnya. Kan begitu, akhirnya tahu. Gondok sih gondok, tapi ya gimana? Oke. Ini mungkin bukan karena si ibu tadi niatnya jahat atau tidak. Tidak, tapi tidak paham ilmunya jadi masalah. Atau misalnya gini dah, seorang Pak Haji punya anak 5, laki semua gampangnya. Kebetulan punya kontrakannya 5 juga. Kemudian anaknya yang pertama nikah. Pas nikah ya dia yang ngacarain segala macam. Kemudian ditanya, "Le, kamu mau tinggal di mana?" "Ya belum kepikiran sih tinggal di mana, Pak." "Ya adalah kontrakan Bapak yang nomor 1 tuh kamu pakai aja. Dah nih kuncinya nih suratnya, kalau ada pajak kamu yang bayar ya." Gitu. Terus anak keduanya juga nikah juga. Ditanya, "Tinggal di mana?" "Belum ada rencana sih di mana-mana." "Ya adalah samping abang kamu tuh." Anak ketiga nikah juga demikian. Sampai akhirnya pas mau nikahin anak yang keempat, dia meninggal duluan. Pas meninggal, sisa berapa tadi, Bu? Kontrakannya? Masih 2 kan? Masih 2 kontrakannya, anaknya pun masih 2 yang belum nikah. Pertanyaannya, yang dibagi waris itu 5 kontrakan itu atau cuma sisa 2? Sisa 2? Sisa 2, Bu ya? Oke, tapi dari yang 2 kontrakan itu yang dapat warisan 5-5-nya atau 2 yang belum dapat aja? 5. Kira-kira masalah nggak, Bu? Padahal Bapak tadi niatnya mau seperti itu atau maunya nanti satu-satu? Tapi kan rencananya dia menikahin dulu, 5-5-nya dinikahin, dikasih tanah semuanya, baru dia meninggal. Rencana dia. Ternyata ketetapan Allah berbeda, ya sudah repot gitu. Ini makanya harus diantisipasi.
Ini anak yang pertama ya nggak terlalu salah, anak kedua nggak terlalu salah, anak terakhir nuntut juga nggak terlalu salah. Yang salah siapa? Ya itu. Jangan sampai udah meninggal masih disalahin gitu loh, Bu. Sedih banget kita. Harus dijelaskan semuanya sampai clear. Abangnya bilang yang dibagi waris cuma 2 kontrakan yang tersisa, dan abang termasuk salah satu ahli warisnya. Lah kan abang tapi udah dapat kontrakan yang itu. Oh enggak, tapi kan sudah dihibahkan, beda urusan itu. Nah, adik yang paling kecil, 2 adik yang paling kecil-kecil itu, Bu, bilangnya gini, "Bang, itu kontrakan bukan dihibahkan, itu abang cuma dipinjemin." Makanya kata-kata pakai aja itu apa maksudnya? Menurut abangnya dihibahkan, menurut adiknya dipinjemin. Coba siapa yang benar? Terus abis itu saya diundang untuk ngurusin itu. Ya saya juga nggak tahu, saya nggak kenal bapak kalian. Bapak kalian nggak pernah ngomong ke saya. Saya bangunin bapak kalian juga sudah nggak bisa. Nah, ini makanya jangan sampai ada data yang tidak jelas. Kalau hibah ya hibah, kalau waris ya waris. Hibah boleh nggak kepada anak? Boleh, tapi tolong tegas, jelas, clear, jangan sampai berpotensi menimbulkan masalah. Hibah ya, bukan wasiat. Nah, nanti wasiat lain cerita lagi. Nah, kadang orang rancu wasiat. Tapi kan bapak udah wasiat begini. Wah, repot. Oke, ini karena kayaknya banyak yang mau nanya gitu ya. Nah, daripada materinya kepanjangan, saya cukupkan saja untuk materinya. Allahu a'lam bishawab. Saya serahkan ke moderator untuk selanjutnya. Mungkin ada sesi tanya jawab atau diskusi. Allahu a'lam bishawab.